Begitu meeting pertama, aku tuh merasa disingkirkan. Karena si arsitek ini ternyata juga adalah seorang pemborong juga. Itu yang tidak dikasihkan info dari aku dari awal gitu. Kemudian aku merasa disingkirkan gitu, dia take over stage semuanya. Aku udah berasa, nih kayaknya aku bakal kehilangan. Nah, kesalahan aku adalah aku tidak bisa mendesain. Hai, kembali lagi di Marketplace Wisdom bersama saya Lady Leon yang akan menjadi host Anda dan pastinya bersama dengan Ko Fandi, host setia dari Marketplace Wisdom yang selalu Tuhan, ada ya. Puji Tuhan, sampai sekarang masih dipercaya. Dan kita ada di GMS Jakarta. Senang sekali pastinya bisa kembali memberikan topik-topik yang memberkati ya. Dan kali ini kita topiknya adalah mundur tidak berarti hancur karena Tuhan menolong ya. Kita nanti akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya punya cerita yang menarik, punya kesaksian yang menarik. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan Ko Fandi dulu memberikan firman ya. Oke, saya tergerak untuk membawakan dari Mazmur 55 ayat 22, satu ayat aja. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Gitu. Jadi serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saya tertarik untuk makanya ada bedanya antara takut sama khawatir. Seperti itu. Apa itu beda takut sama khawatir? Takut itu kalau musuhnya udah di depan kita, benar-benar nyata. Contoh Daud lawan Goliat gitu. Goliat tuh udah ada di depannya Daud nih. Jadi kelihatan gitu ya. Misalnya di rekening udah tinggal 0 nih rupiah di buku tabungan. 100.000 deh. Nah ya, cuman ada beberapa yang seperti itu ya. Itu atau siapa gitu debt collector udah ketok-ketok di depan pintu nih. Nah itu takut gitu. Langsung di depan mata. Tapi khawatir itu adalah sesuatu yang terkadang belum tentu terjadi, belum tentu nyata, tapi kita udah keburu ada di pikiran kita. Betul, tapi kita keburu keder duluan, keburu takut duluan. Padahal khawatir ini belum tentu eksis. Gitu. Bisa juga eksis, sesuatu yang kita kadang-kadang duga akan datang, tetapi juga kadang-kadang belum tentu ada. Karena orang-orang berkata bahwa apa yang kita khawatirkan 90% belum tentu terjadi. Begitu. Tapi apa yang kita takutkan ya karena itu udah di depan kita yaitu kita takutkan. Itu harus tahu dulu bedanya itu ya. Betul. Ya, seperti itu. Nah, kita sebenarnya harus bedakan dulu mana yang takut, mana yang khawatir. Tapi intinya dua-dua itu sebenarnya bisa kita serahkan semuanya ke Tuhan gitu loh. Walaupun di sini dikatakan serahkan khawatirmu pada Tuhan, tapi juga dalam banyak kasus dalam Alkitab itu juga bisa menyerahkan ketakutan kita sama Tuhan. Maka kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan kita pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Maka Tuhan juga akan memelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Apalagi di sini ada janji Tuhan gitu ya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi prinsipnya seperti ini. Yang pertama, ya kita harus jadi orang benar dulu dong. Walaupun bisa jadi pertama, siapa tahu kita selama ini punya masa lalu yang kita tidak menjalankan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita komit, Tuhan aku mau bertobat, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan aku mau membenahi seluruh hidupku, aku hidup dalam jalan terang firman Tuhan, Tuhan juga pasti bela. Seperti itu. Jadi kita harus jadi orang benar dulu. Nah, begitu kita jadi orang benar, maka kita bisa pegang janjinya Tuhan. Tidak selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Goyah itu satu posisi gitu ya. Bisa jadi karena kesalahan kita di masa lampau, bisa jadi karena ada kuasa si jahat yang tidak senang kita ada di posisi itu dan kita goyah. Bisa jadi juga ada sesuatu kelalaian kita, sesuatu yang kita tidak persiapkan dengan benar. Misalnya kita tidak pasang tembok kita atau tidak pasang fondasi kita dengan benar juga, sehingga akhirnya kita goyah. Tapi intinya adalah dari semuanya itu tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kadang bisa goyah gitu ya karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, tapi Tuhan akan membela kita. Apa yang jadi setback dalam kehidupan kita, kalau kita jalani bersama Tuhan, itu maka akan jadi setup dalam kehidupan kita. Tuhan benerin hidup kita akan jadi Tuhan bawa ke dimensi yang berbeda, yang lebih kokoh dan yang lebih luar biasa lagi. Dan ini juga ya yang dialami oleh narasumber kita kali ini. Semoga ini semua bisa diberkati ya, termasuk juga dari narasumber kita expect sesuatu sharing luar biasa. Dong, pastinya dong. Ini kali ini kita akan ngobrol dengan mau manggil Bapak tapi masih muda gitu ya, manggilnya Ko ya? Ya, panggilku aja. Panggilku aja, biar berasa muda ya. Emang beneran muda kok. Ini ada Ko Mario Kurniawan, beliau adalah seorang kontraktor, tapi yang lucu juga nih ya. Beliau ini, jangan dong. Unik ya. Karena sebenarnya banyak orang yang bilang ya, kadang-kadang orang kerja tuh nggak sesuai
jurusan kuliahnya atau jurusan sekolahnya. Dan ini juga yang terjadi sama Ko Mario, karena sebenarnya dia ini backgroundnya adalah Markom, Marketing Communication, tapi tiba-tiba berubah jadi kontraktor. Nah ini kita perlu tanya dulu, hai apa kabar Ko Mario? Baik. Baik ya. Baik Senang sekali semuanya. bisa bertemu dengan Ko Mario di kesempatan kali ini. Thank you kesempatan. Dan ini mau nanya langsung nih ya, Boleh. gimana ceritanya dari Markom terus jadi kontraktor? Oke. Nah, tapi sebelumnya mau tanya dulu, di GMS pelayanan juga kan sebagai apa? Pelayananku, aku kebetulan dipercayakan di Coach Family di Kelapa Gading. GMS Kelapa Gading. GMS Kelapa Gading. Oke, ayo lanjut. Oke. Jadi aku boleh cerita untuk dari perjalanan aku dari Markom ke kontraktor ya. Yap. Nah, ya aku memang basicnya itu dari marketing komunikasi. Cuman berjalannya waktu, aku itu bekerja membantu papa gitu di sebuah bisnis gitu. Nah, cuman sayangnya tidak begitu berhasil, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari papa. Kemudian aku mulai membuka sebuah bisnis baru gitu, tapi gak punya modal gitu. Nah, tapi aku pernah belajar dari pengalaman papa. Waktu itu papa itu pernah buka pabrik genteng. Dan suatu ketika papa itu ditawarkan untuk membangun rumah saudara gitu. Nah, papa itu aku lihat papa itu nggak pakai modal. Papa itu terima DP, kemudian bisa berjalan gitu. Nah, itu sekitar SMP atau SMA gitu. Nah, kemudian ada satu dalam hati kayaknya tertantang juga ya di dunia itu. Aku cukup kayak ngeliat papa tuh kayak happy gitu, ngeliatinnya itu aku seneng di dunia itu. Nah, begitu aku keluar kemudian aku berpikir apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Nah, kebetulan pada waktu sebelum aku masuk ke dunia kontraktor, aku pernah punya pengalaman itu membangun rumah sendiri gitu. Nah, dari membangun rumah sendiri itu aku ngurusin tukang gitu sampai dengan rumah jadi. Jadi kurang lebih aku belajar cukup banyak, mulai dari grounded sampai jadi rumahnya. Nah, kemudian dari situ kemudian berpikir juga, kenapa aku nggak cari kontraktor aja ya? Karena kayaknya nggak perlu pakai modal nih, ya pakai pengetahuan, pakai tenaga gitu kan. Nah, Mikirnya gitu ya? Mikirnya gitu, mikirnya tuh benar-benar simpel gitu, karena memang bukan background arsitek, jadi nggak punya ketakutan tertentu gitu. Belum tahu Kalau bahwa Surabaya itu namanya bonek nekat. Bondo nekat ya? kebetulan papaku juga dari Jawa Timur juga gitu, iya. jadi ya mungkin darah bonek itu melekat antara bonek atau udah kepepet gitu. Jadi karena itu pasti bonek. Nah itu dia, the power of kepepet ya? Nah itu, Oke. nah, berangkat dari situ ya sudah deh, oke gitu. Nah kemudian singkat cerita gitu, Tuhan tiba-tiba kirimkan satu orang bertanya gitu, rumahmu siapa yang bikin gitu, itu baru jadi gitu. Oh iya aku gitu ya, kemudian ya oh mau dong gitu. Nah kemudian ya bingung gitu, setelah aku oke, iya oke, bisa ya bisa. Iyain bisa. aja dulu. Iyain aja dulu. Bingung. Habis itu bingung, ini harganya gimana ya? Ini mau kasih harga berapa gitu. Nah kemudian ya Tuhan kasih hikmat lagi. Walaupun waktu itu aku juga belum tertanam ya, belum dimuridkan gitu di gereja secara baik gitu. Tuhan kasih hikmat gitu. Akhirnya dipertemukan dengan satu tukang yang dia juga terbiasa untuk kayak memborong secara bahan. Nah, cukup baik dia ngajarin aku. Ini kalau harga untuk memborong sama bahan tuh sekian per meter gitu. Jadi dulu itu nggak hitung satuan, jadi hitungnya meteran. Gitu. Terus kalau cuma jasa doang sekian gitu. Nah, berangkat dari situ aku majuin gitu ke calon klien aku, tapi aku bilang ya pakai bahan gitu. Sekian juta per meter waktu itu di tahun 2015. Jadi masih cukup murah waktu itu. Dan puji Tuhannya dengan segala kekacauan yang ada, tapi nggak sampai nggak sampai rugi gitu. Dari kekacauan itu justru yang aku belajar adalah aku menghadapi gitu. Jadi ya sudah jalanin aja gitu. Tetap bikin mereka puas bagaimana gitu. Selesai satu project, bingung. Mana lagi ya, nggak punya pasar, nggak pernah kerja sama perusahaan, nggak punya database gitu. Nggak punya network gitu ya? Nggak punya network gitu. Tapi aku tahu ya aku bisa berkomunikasi dengan baik sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita tiba-tiba Tuhan kasih momentum berikutnya gitu. Ada temen, dia bekerja di salah satu perusahaan swasta, bank, di bagian marketing, jabatannya sudah cukup tinggi, tiba-tiba dia keluar dari perusahaannya. Nah dari situ aku melihat kayaknya bisa deh, dia tuh punya market,
punya database cukup besar. Oh, diajakin kerjasama biar dapat networkingnya gitu. Betul. Ya. Oke. Ya itu power of Pepet. Jadi segala hal itu aku coba berpikirkan, dan yang pasti aku mengandalkan manusia di saat itu karena nggak ada lagi yang bisa aku lakukan dan berpikir saat itu gitu. Nah kemudian aku ajakin, tertarik gitu, dan sempat kita berbicara soal pembagian komisi, keuntungan gitu, share-nya gitu. Ya kalau yang harusnya yang lebih bekerja kayak ketemu klien, ketemu di lapangan itu harusnya lebih besar karena dia berencana untuk bekerja lagi gitu. Jadi aku tuh yang terima klien, tapi dia tetap bekerja. Planningnya seperti itu. Oke, tapi dia yang nyariin klien gitu ya. Betul. Nanti dikasih, ntar ke Mario yang ngerjain gitu betul. ya. Oke. Nah, berjalan, nah dia nggak say oke, dia cuman coba kita coba aja lah. Gitu ya. Dan karena temen, dan itu aku nggak punya base hitam di atas putih, ya sudah aku jalan gitu. Udah dapat 3 project, kemudian aku membicarakan lagi, ini gimana, kan udah mau selesai. Dia nggak mau 70-30, dia maunya 50-50. Padahal waktu itu dia juga bekerja di sebuah company gitu, dan dia nggak pernah tinjau langsung gitu. Jadi aku yang ketemu klien, aku yang ngedeal dengan tukang-tukang, bertemu dengan segala macam, dan ya maksudnya, tapi ya karena balik lagi, karena aku nggak punya network, jadi aku pikir ya sudahlah aku terima gitu. Karena udah punya keluarga kan gitu, udah anak masih kecil waktu itu, masih baru lahir juga gitu. Jadi ya sudah aku jalanin. Dan itu tuh nggak mudah sekali karena bisa sampai 7-8 project. Dan itu satu hari itu list pekerjaan aku itu satu harvest bolak-balik, dan itu tuh melelahkan banget. Untuk seorang newbie juga loh ya. Iya. Tapi ya Tuhan kasih kekuatan gitu, dan memang Papa itu selalu mengajarkan untuk ya bekerja dengan keras gitu. Maksudnya ya memang kehidupan kita juga Papa sudah sematkan itu gitu. Nah, jadi ya udah, tapi ada satu titik gitu, kemudian aku mulai bergabung dengan GMS, aku sudah mulai mengerti nilai dan ada kerinduan untuk melayani. Dan sebenarnya turning back aku untuk lepas dari temanku itu bukan karena aku merasa dirugikan doang, tapi itu memang sudah menjadi unek-unek tapi nggak terkeluarkan gitu. Tapi memberanikan diri aku itu justru bukan karena itu, tapi karena kalau aku kayak gini, aku nggak bisa pelayanan. Dari situ aku takut sih sebenarnya ngomong sama dia gitu sebenarnya, tapi ya sudah, takutnya adalah karena kalau aku putus, aku nggak ada kerjaan lagi gitu kan. Networkingnya, secara network. Betul, secara networknya gitu. Ya sudah, aku beranikan diri, ya dia cukup, ya agak kecewa, tapi nggak ada perlawanan yang berarti gitu. Jauh sudah jalan gitu. Nah, setelah selesai, Tuhan, ini udah nggak sama dia nih, aku bilang. Sekarang aku cuma sama kamu doang gitu. Ya udah, aku sebagai pihak yang lemah, aku mendekatkan diri kepada Engkau gitu, udah berserah gitu, udah nggak tahu lah Tuhan mau bawa kemana gitu. Singkat cerita, nggak ada pekerjaan, tapi klien yang dulu aku pernah tangani database dari temanku, itu kontak aku. Repeat order nih gitu. Terus kemudian dia telepon aku, terus aku jelaskan, aku udah nggak bareng sama si A gitu. Aku sudah berjalan sendiri, si A buka sendiri juga loh gitu. Buka. Kontraktor juga. Kontraktor juga. Oke. Makin berani ini ya, makin berasa di sini ya, di hati ya. Berani juga ya dengan tidak menguasai. Ya mungkin kerjasama juga mungkin ya. Tapi karena berjalannya itu dia sudah mulai menguasai. Dia sudah belajar dari aku. Nah, database tukang apa semua diambil sama dia. Jadi ya istilahnya source aku di take semua. Jadi aku benar-benar dari nol gitu. Jadi aku mulai cari lagi tim aku yang lain gitu. Nah, kemudian masuk, terus aku bilang, tapi ini aku udah nggak bareng sama si A loh. Oh ya nggak apa-apa, karena yang saya lihat bisa kerja ya kamu gitu. Padahal meeting-meeting dia juga suka datang sih gitu. Nah, dan itu dua-duanya mengatakan hal yang sama gitu. Kemudian ada dua ya maksudnya, ada dua yang datang ya, yang repeat order. Nah, kemudian aku bicara sama pemimpinku, ini ya apa kayak gini. Terus kata pemimpinku, nggak apa-apa kok. Ini kan pemimpin di CG ya? Di CG gitu. Waktu itu sudah sebagai member CG Family di GMS gitu. Nggak apa-apa, terima aja gitu. Ya sudah, aku terima gitu. Nah, yang satu berhasil, yang satu yang nilainya lebih besar, justru ini ada ceritanya. Ya, kita apa nih? Denger nih? Ini yang kita tunggu ceritanya. Kalau berhasil kan berarti memang udah waktunya ya. Gitu kan udah berapa project ini berhasil, ya udah. Nah, pengen denger yang ada ceritanya ini. Oke. Jadi yang ini nilainya tuh cukup besar. Buat aku di saat itu juga sampai sekarang juga besar gitu. Karena rumahnya juga ada kolam renangnya
gitu dan benar-benar bangun dari nol. Gitu. Jadi rumah mewah ya, mewah gitu. Mewah. Rumah mewah. Nah, aku ini cuman modal bisa kerja, tenaga, pengetahuan secara teori iya, tapi secara menggambar itu kayak arsitek aku nggak bisa. Aku tuh selalu mengandalkan arsitek lagi. Nah, karena hubungan aku sama klien ini cukup baik, sehingga ya sudah dia kenalin saudaranya yang arsitek. Aku yang kontraktor, aku sudah ditunjuk, kamu kontraktornya untuk rumah anakku, gitu. Ini rumah anaknya, kemarin rumah mamanya. Nah, kemudian ya sudah, karena aku juga nggak punya pemikiran yang macam-macam, yaudah yuk kita kerja bareng gitu. Nah, dari sini saudaranya itu ngajak arsitek berikutnya lagi. Dia bilang ini gambarnya oke loh, Mar gitu. Oke, yaudah coba aja gitu. Harapannya adalah dia bisa menggambarkan, bisa menuangkan pikiran aku gitu kan. Nah, memang sama ini aku hire arsitek tuh biasanya aku menuangkan pikiran aku gitu, mau jadi apa rumahnya gitu. Nah, tapi ternyata begitu meeting pertama, aku tuh merasa disingkirkan. Karena si arsitek ini ternyata juga adalah seorang pemborong juga. Itu yang tidak dikasihkan info dari aku dari awal gitu. Kemudian aku merasa disingkirkan gitu, dia take over stage semuanya. Aku udah berasa, nih kayaknya aku bakal kehilangan. Nah, kesalahan aku adalah aku tidak bisa mendesain. Aku tidak bisa menjalankan sebuah program selayaknya orang arsitek gitu. Padahal pemikiran-pemikiran itu sudah ada lama ada gitu, tapi ya karena kesibukan, karena zona nyaman, jadi aku udahlah dengan gini aja bisa kok. Gitu. Iya, jadi nggak belajar sendiri gitu ya. Betul. Nah, sering belajar dari kesalahan gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, kemudian setelah itu benar gitu, kehilanganlah project ini gitu. Padahal tapi layout, jadi waktu itu layout desain dari si arsitek itu maju, aku juga maju. Owner itu jauh lebih suka punya aku, karena memang dia pilih aku karena aku sudah mengerti maunya dia. Jadi sebenarnya layout denanya akhirnya layout denanya dipakai adalah layout dena aku, tapi dia yang bangun. Lah, tidak ada desain fee dan sebagainya. Wah, itu rasanya gimana tuh? Lumayan. Sempet kesel, marah nggak? Marahnya puji Tuhannya udah dicicil dari pertemuan pertama. Oh, marah bisa dicicil ya? Bisa hanya hutang ya, bisa dicicil. Marah juga bisa dicicil. Jadi sudah, aduh ini kayaknya udah tahu akan kehilangan, jadi kita sudah mempersiapkan hati gitu. Tapi aku tetap memberikan layout denah gitu, karena menurut aku ya sudah, mau dipakai nggak dipakai, yang penting aku menyelesaikan apa yang sudah aku mulai gitu. Tapi nggak fight juga waktu itu? Ada perasaan, waktu di sini kan biasanya kalau orang kompetitif kan ada perasaan ingin fight, pengen menang apa segala macam. Kelihatan Bro Maria nih tenang ya, kalem flekmatik ya. gitu. Ya udahlah ya, rezeki ada yang ngatur gitu ya. Iya, ya antara seperti itu atau polos yang menuju itu ya. Polos naif gitu. Ya, itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terus benar setelah ditolak, aku takut, ini gimana ya jelasin ke istri? Karena waktu itu nggak ada pekerjaan kan, gitu. Maksudnya satu, memang repeat tapi nggak besar gitu, cuman interior. Nah, kemudian, aduh gimana ya, tapi udah nih aku tahan, siang aku tahan ya, malam tiba-tiba 1:30 malam, istriku 1:30 pagi maksud saya betul, tiba-tiba istri nanya, gimana project yang itu? Aduh. Berasa tuh istrinya ya? Nah, kok kayaknya ada yang aneh suami saya gitu? Nggak berasa sih nggak sebenarnya. Berasa, cuma nanya aja gitu? Iya, cuma nanya nyeplos doang gitu. Nyeplos doang. Oh. Tapi ya karena kita maksudnya di GMS itu juga aku diajarkan bagaimana melihat tanda-tanda Tuhan. Aku ngerti, oh ini aku harus cerita. Ya. Oke, I surrender. Oke. Yang paham nih kayak antara suami istri nih kayaknya. Betul. Surrender ya udah aku cerita gitu. Ternyata respon istriku sangat bagus. Ya udahlah nggak apa-apa, memang belum rezeki segala macam. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tapi aku doain ya untuk supaya project itu bisa kembali ke kamu. Aku bilang jangan doain kayak gitu, karena kalau kamu doain itu berarti salah satu pihak akan tersakiti, aku bilang. Ya. Dan which is kayaknya kalau dunia isinya kumaria semua kayak damai nih, nggak ada perang nih kayaknya. Ya. Istri siapa yang beruntung gitu ya temennya. Kalau kita udah wah gitu. Oke, lanjut. Nah, karena kemungkinan besar yang tersakiti adalah klienku. Karena kan pasti kan memutus hubungan kan karena berdasarkan rasa nggak enak gitu. Karena aku pernah ngelanjutin di tengah-tengah kayak gitu, dan ya nggak enak gitu sebenarnya juga buat aku juga nggak enak lanjutin tengah-tengah seperti itu. Berasa kayak pihak ketiga gitu ya. Jadi kayak pelakor ya. Kok arahnya enggak. Iya, pihak ketiga. Paham, oke, relate. Nah, kemudian akhirnya kita berdoa, kita nangis gitu. Nah, di momen saat-saat itu buat aku tuh yang paling berharga sebenarnya adalah anak-anakku. Jadi sebenarnya yang paling mendrive aku takut selain istriku adalah masa depan anak-anak. Karena tidak takut untuk
ini ya tidak bisa mencukupi kebutuhan gitu ya? Betul, pasti gitu. Karena ya cicilan apa segala sudah berjalan, gitu. Sekolah berjalan gitu. Nah, tapi singkat cerita kita nangis bareng di hadapan Tuhan. Udah, pokoknya Tuhan akan pulihkan, gimana caranya nggak tahu. Nah, tiba-tiba di situ aku dapat satu mimpi gitu. Mimpi aku udah ada di sebuah kelas, ada Ko Philip yang lagi mengajar gitu. Nah, kemudian setelah itu aku melihat ada istriku juga. Nah, kemudian berikutnya tiba-tiba kabut itu tuh semakin pekat menutupi aku dan aku tahu ini adalah pekerjaan Tuhan gitu. Dan di mimpi itu aku semakin kenceng berbahasa rohnya gitu. Begitu selesai mimpinya, begitu aku terbangun, tangan aku tuh lagi terangkat dua-duanya di atas kasur. Dan entah kenapa tiba-tiba tuh muncul satu perkataan dalam hati aku, kalau aku harus menukarkan anak-anakku untuk bisa ketemu dengan kabut putih itu lagi, aku mau gitu. Dan di situ aku teringat, oh iya ternyata Tuhan itu tuh ini ya rasanya. Ternyata Tuhan itu tuh kita terus mencari Tuhan tuh lebih dari apapun ya ini. Yang terutama ya, itu adalah Tuhan, bukan istri, bukan anak gitu ya. Tetap mereka kita kasih, tapi Tuhan yang paling diutamakan. Betul, gitu kok. Karena selama ini anak base-nya anak gitu. Nah, kemudian belum sampai situ nggak dapat pekerjaan juga, sehingga karena habis mimpi pun nggak langsung. Even udah dilawat juga gitu dia. Itu hari Sabtu, hari Minggunya aku nonton khotbah Ko Philip, hari Minggu biasa. Kayak biasa gitu, karena kebetulan lagi nggak bisa ngapa-ngapain online. Lagi ambil minum, tiba-tiba waktu worship, itu tuh bener-bener lemes kaki, terus aku taruh gelas, dan aku guling-gulingan di lantai, nangis gitu. Tapi itu ngerasain hadirat Tuhan gitu, bukan karena tiba-tiba manifest gitu ya, tapi ini bener-bener ngerasain nggak layak gitu. Nah habis itu, akhirnya kita memberanikan diri untuk beli komputer gitu, walaupun harganya cukup lumayan saat itu dengan tabungan yang semakin menipis. Ini invest berarti ya? Invest. Oke. Nah kemudian dengar juga kan Ko Philip setelah aku belajar gitu, aku belajar SketchUp, itu adalah program arsitek di mana aku tidak mau terulang lagi kejadian itu gitu, jadi aku belajar. Otodidak belajarnya? Aku ngeles sih. Privat ya? Gitu. Private ya? Okay. Privat gitu. Itu nggak mudah buat aku karena aku base-nya nggak suka gambar gitu. Aku bukan orang art gitu. Aku orang komunikasi, pure logic gitu. Jadi ya sedikit naif yang tadi itu. Itu sedikit. Kita nggak ngingetin dulu, inget sendiri. Oke. Nah, seperti itu akhirnya, tapi setelah aku belajar nggak lama, begitu aku sudah mulai selesai privatnya, tepat selesai privatnya, itu Tuhan kirimin satu klien. Oke, wow. Kok sorry nanya, tadi jeda tuh antara waktu tadi habis dapat mimpi, terus dapat kerjaan yang baru ini berapa lama? Oh, berarti kursusnya ya? Iya. Kursusnya itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulanan lah. Oke, tapi selama 2 bulan itu nggak ada customer atau klien ya? Nggak ada. Oke. Jadi setiap hari tuh kerjanya cuma latihan SketchUp sambil dengerin musik, udah dari pagi sampai sore gitu. Jadi mungkin Tuhan kasih waktu juga ya untuk belajar. Kalau ada klien takutnya kan malah distract gitu ya. Betul. Dan 2 bulan itu tuh benar-benar akhirnya sudah cukup menguasai gitu. Nah, ya itu ternyata klien itu lebih happy pada saat aku bisa melakukan itu gitu. Ya akhirnya yang berlanjut sampai dengan berikut-berikutnya lagi, seperti itu sih. Breakthrough yang paling berasa setelah dapat mimpi itu apa? Ada nggak? Breakthrough yang paling berasa itu lebih ke hikmat sih, maksudnya terus kemudian untuk menghadapi rasa takut, karena pengalaman bersama dengan Tuhan udah pernah kehilangan, ternyata Tuhan pelihara, bahkan Tuhan tambah-tambahkan dengan skill-skill baru yang nggak pernah terpikirkan sih, gitu. Oh ternyata ya cukup senang sih bisa menggambar yang selama ini dilimpahkan ke orang, ternyata pada saat kita bisa melakukan sesuatu yang kita selama ini kita hindari, itu ternyata menyenangkan sekali, gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Ya, jadi kelihatannya memang yang saya tahu Tuhan ini lagi siapin gitu ya. Bisa jadi kalau kemarin beneran dapet gitu, yang project yang wow itu mungkin justru akan ketemu beberapa atau banyak masalah gitu ya. Betul. Tapi yaudah ini mending jangan dulu, tapi belajar dulu, gitu, urusan sama Tuhan dulu, masalah hati diberesin dulu. Karena kadang-kadang ini ya, kalau kita mau dapat berkat tuh kita lupa gitu. Doanya minta berkat tapi lupa mempersiapkan kapasitas juga ya. Betul. Nah itu yang pertama. Nah yang kemudian kedua adalah setelah aku sudah merasa settle semuanya aman gitu dengan project demi project terlewati, ada baru kemarin kejadiannya aku dapat satu project yang cukup besar dengan tantangan yang ternyata tanpa aku sadari tantangannya cukup masif. Tapi aku nggak menyadari gitu. Aku sekali lagi aku mengandalkan tukang yang cukup pintar, dia ngerti struktur. Kita cuma duduk brainstorm. Ini bisa Pak gitu. Tapi
Setelah jadi, aku udah bikin RAB, udah berjalan, di tengah-tengah aku ada rasa takutan luar biasa. Ini kayaknya nggak wajar. Kemudian akhirnya aku memutuskan memanggil arsitek struktur. Which is itu sebenarnya nggak boleh, itu ada kesalahan yang paling fatal harusnya dilakukan. Panggilnya duluan gitu duluan. Ya, bukan di tengah-tengah. Betul, karena RAB membengkak. Gitu. Dan besinya apa semua jumlahnya gitu. Tapi apa yang harus saya lakukan adalah saya tetap menjalankan dengan spek yang sama. Walaupun jumlah besinya sama, lebih banyak gitu, ya sudah. Pada saat beli takut nggak? Takut gitu. Juga diiniin sama tukang, ini bisa loh dikurangin, tapi enggak, kita jalan aja. Gitu sih. Jadi ternyata, tapi setelah aku belajar, balik lagi, aku belajar struktur, Tuhan mengulangi kejadian yang itu lagi, ternyata setelah itu aku dapat klien yang cukup besar lagi, dan dia sangat mengerti struktur. Jadi pada saat itu kita duduk bareng, itu bisa nyambung obrolan. Ternyata, oh ini lagi ya Tuhan, gitu. Dan ya udah bersiap-siap lagi untuk apalagi berikutnya yang Tuhan harus perbesar lagi dalam kapasitas aku di dalam pekerjaan aku. Jadi makin penasaran ya, ada apa lagi yang Tuhan antara penasaran, challenge gitu ya. Penasaran dan takut sih kan. Sebelum biasanya harus melalui badai dulu kan. Iya benar. Tapi juga tetap ya. harus bisa. Tetap bisa. Tapi harus bisa. Menarik juga ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mau bawa kita naik level itu memang ada challenge-nya dulu, belajarnya dulu, supaya kita juga kapasitinya secara skill, secara hati juga punya mentalnya juga lebih kuat gitu ya. Jadi bagi teman-teman juga harusnya kita lihat ya dari pelajaran ini bahwa yaudah kita mending apa ya setback dulu, konsolidasi, belajar. Ada mundurnya ya. Ada mundurnya gitu. Tapi setelah itu melajunya lebih kencang. Nah, gitu. Thank you, sangat-sangat terberkati ya dengan hal ini. Nah, Mario boleh dong mungkin terakhir kasih testimoni juga gitu ya, mungkin kasih hikmah juga untuk kita dari pengalaman kesaksian hidupnya Mario. Oke. Jadi yang aku pelajarin teman-teman entah di bidang kontraktor atau enggak gitu, tapi sesekali melangkah aja kalau memang itu harus keluar dari zona nyaman, dari skill-skill kita yang memang selama ini kita kuasai, melangkah aja dulu gitu. Tentu sebelum melangkah minta tuntunan Tuhan gitu, tapi beranikan diri gitu, dan jangan pernah takut pada saat menghadapi tantangan dan terlihat mundur, padahal Tuhan lagi bentuk untuk kita ke next levelnya lagi. Kayaknya itu sih. So wise. Sekarang minta tolong Bro Mario untuk doakan jemaat ya, mungkin ini juga struggle gitu ya. Mereka sekarang sedang menghadapi apakah stuck gitu, apakah stuck berarti harus belajar lagi atau seperti apa gitu. Mungkin gitu minta tolong Bro Mario untuk doakan mereka. Oke, thank you. Kita sama-sama berdoa ya Pak ya. Oke. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami membicarakan semua pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilewati itu karena untuk bisa berbagi untuk setiap teman-teman mungkin yang di luar sana yang sedang menghadapi situasi yang mungkin juga bukan kontraktor Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ada perkenanan-Mu Tuhan, akan ada perlindungan-Mu Tuhan. Mereka akan terus diperbesar kapasitasnya Tuhan. Mereka tidak mengetahui masa depan, tapi Engkau yang akan selalu memegang masa depan mereka. Kami percayakan Tuhan, kami bersatu hati untuk setiap kami yang sedang khawatir Tuhan, tapi kami mau belajar untuk percaya dan menenangkan diri kepadamu Tuhan. Thank you Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you so much Mario untuk waktunya, untuk sharing kesaksian hidupnya. Pasti akan memberkati kita semua ya, yang dengerin video ini juga. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa ini sangat-sangat diberkatikan di sini, please like, share, cerita ke teman-teman yang lain untuk nonton. Di sini ada 40-50 lebih video itu yang berbeda-beda temanya, bisa jalan dipilih untuk ditonton sesuai dengan kebutuhan. Oke, jangan lupa kalau ada laporan kemenangan. Nah, jangan lupa di komen ya, di share ke kita. Kalau mau tanya sesuatu juga bisa. Kontak kami juga di Instagram GMS Biskon. Oh bisa ya? @GMS Biskon. Nah itu dia. Oke, akhir kata saya Lady Liao. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye, God bless.